Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rivaldi dari kelas 10-1. Saya akan membacakan bahasa Melayu Riau. A. Prasasti bahasa Melayu kuno. Meskipun disepakati bahwa bahasa sebenarnya adalah lisan bukan tulisan, kehadiran tulisan atau aksara menyebabkan jejak peradaban manusia menjadi lebih mudah diterka. Contohnya jelas sekali, bahasa yang dipakai Proto dan Deutero Melayu saja tak mungkin dapat kita kenal sekarang karena ditimbun waktu, meskipun keberadaan manusia di kawasan ini dapat ditelusuri sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Kesan bahasa Proto dan Deutero yang dikenal tertuang dalam prasasti seperti berikut. 1. Prasasti di Kedukan Bukit Palembang 683 Masehi. 2. Prasasti di Talang Tubo dekat Palembang 684 Masehi. 3. Prasasti di Kota Kapur, Pulau Bangka 686 Masehi. Dan 4. Prasasti di Karang Berahi Meringin, daerah Hulu, Jambi 686 Masehi. Bahasa Melayu pada masa itu dikenal bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh dari luar. Sistem kebahasaannya mudah, tidak sesulit bahasa Jawa. Selain itu tidak terikat pada struktur kemasyarakatan. Hal penting juga dari bahasa ini adalah banyak pengaruh bahasa Sanskrit, baik dari sistemnya apalagi perbendaharaan kosakata seiring dengan pengaruh agama Hindu. Berdasarkan teks-teks yang ada, para sarjana menyebutkan ciri-ciri bahasa Melayu kuno sebagai berikut. Penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit. Susunan kalimat diterangkan terletak di belakang yang menerangkan. Bunyi B ialah W. Dalam Melayu kuno, bulan sama dengan wulan. Bunyi E, pepet, tidak wujud. Contoh kata dengan atau dengan. Awalan ber ialah mar. Dalam Melayu kuno, berlepas sama dengan mar lapas. Awalan di ialah ni. Dalam bahasa Melayu kuno diperbuat nipar uat. Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti BH, TH, PH, DH, KH, dan H. Contoh sukacita. Huruf H hilang dalam bahasa Melayu modern. Semua, samuha, saya, sahaya. Bersamaan dengan perkembangan manusia, bahasa Melayu kuno ini terus bergeser. Hal ini terekam dalam prasasti yang ditulis pada abad ke-14, seperti Pagaruyung Sumatera Barat 1356, Minye 7 Aceh 1380, dan Kuala Berang Terengganu Malaysia 1387. Prasasti Pagaruyung dan Minye 7 memakai huruf India. Tetapi perbedaan antara prasasti Pagaruyung dengan Minye 7 adalah ditemukan kata-kata Arab dalam Minye 7 seperti kata Allah, Nabi, dan Rahmat. B. Menulis Melayu klasik. Sebagaimana diungkapkan sejarawan abad ke-14, kawasan Selat Malaka semakin ramai yang tidak saja memikat hati bangsa yang bersepadan, tetapi juga bangsa Eropa. Komunikasi mereka kemudian dipersatukan oleh bahasa Melayu. Akibatnya bahasa Melayu dipahami banyak orang yang keluar masuk ke Malaka dengan berbagai keperluan. Tidak mengherankan, bahasa ini pun tersebar dengan mudah menurut cara-cara masa itu. Sebab misalnya mereka yang datang ke Malaka kemudian kembali ke tempat asal akan menularkan percakapan berbahasa Melayu itu kepada karya mereka sendiri. Kehancuran Malaka setelah direbut Portugis tahun 1511 tidak melemahkan semangat berbahasa, justru pemakaian bahasa. Dari bukti-bukti yang ada, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri bahasa Melayu klasik adalah sebagai berikut. 1. Banyak menyerap kosakata Arab. 2. Menggunakan aksara Arab. 3. Kalimatnya panjang-panjang, berulang, dan berbelit-belit. 4. Banyak menggunakan kalimat pasif. 5. Menggunakan bahasa istana. 6. Kosakata klasik. 7. Banyak menggunakan pangkal kalimat seperti sebermula, al-kisah, hatta, adapun. 8. Banyak menggunakan kalimat sungsang. Dan 9. Banyak menggunakan partikel pun dan lah. Salah satu contoh karya yang termasuk ke dalam kelompok berbahasa Melayu klasik adalah Hikayat Hang Tuah, Kasim Ahmad 1975. C. Raja Ali Haji, Bahasa Melayu Modern. Penandaan perkembangan bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu modern terutama terlihat dari beberapa hal,
yakni satu karya tulis yang muncul sebagian besar sudah menerangkan nama penyusun, walaupun karya tersebut merupakan kutipan dari tradisi lisan yang telah luas diucapkan masyarakat. Dua, perenungan dan pemikiran mengenai bahasa telah ditanyakan secara terang-terangan. Tiga, ada upaya menata bahasa. Empat, kosakata bahasa Arab makin banyak masuk dalam bahasa Melayu. Lima, telah memperlihatkan pengaruh bahasa asing selain Arab dalam bahasa Melayu seperti bahasa Belanda dan Inggris. Dan enam, orientasi penerbitan karya mengarah pada umum sehingga memberi kedinamisan penggunaan bahasa dengan mempertimbangkan masyarakat secara lebih luas. Puncak kemesrautan ini terjadi ketika ditandatanginya Traktat London 1824 yang memisah Melayu di kawasan Selat Malaka menjadi dua bagian. Melayu bagian utara Selat Malaka di bawah pengaruh Inggris meliputi Singapura dan tanah semenanjung Malaysia. D. Bahasa Melayu Riau asal bahasa Indonesia. Peningkatan kepopuleran bahasa Melayu sama sekali bukti karena jumlah murid sekolah pada zaman VOC yang besar menjelang keruntuhan VOC. Sesungguhnya tidak terberantahkan lagi bahwa bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia tersebut adalah bahasa Melayu Riau. Penamaan bahasa Melayu Riau berkaitan langsung dengan penggunaan bahasa Melayu yang tersebar antara kawasan Selat Malaka dan pantai timur Sumatera. E. Dialek dalam bahasa Melayu Riau. Keragaman geografis dan dinamika masyarakat menyebabkan ucapan dalam suatu bahasa kadang-kadang terdengar tidak seragam atau yang disebut sebagai dialek. Misalnya dialek Melayu Riau Rengat tidak sama dengan Batu Rijal meskipun keduanya berada dalam satu kabupaten yakni Indragiri Hulu. Begitu juga antara dialek Melayu Riau Panglaknesai dengan Bukit Timah. Masih terdapat perbedaan meskipun keduanya masuk ke dalam administratif pemerintahan Kota Dumai. Begitu juga dialek Melayu Riau Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Secara garis besar dialek dalam bahasa Melayu Riau dapat dibagi ke dalam 6 kelompok sebagai berikut, yaitu 1. Dialek masyarakat asli. Dialek masyarakat asli merupakan ragam bahasa Melayu tertua di Riau. Ragam ini dipakai oleh komunitas adat yang tergolong pada Proto Melayu seperti masyarakat Sakai yang banyak tinggal di Kabupaten Bengkalis dan Talang Mamak di Indragiri Hulu. Pemakaiannya amat terbatas yakni di lingkungan masyarakat itu sendiri. 2. Dialek Petalangan. Dialek Petalangan lebih mudah dari dialek masyarakat asli. Penutur dialek ini sebagian masih berada di pinggir-pinggir lautan yang dilintasi sungai. Sebagian besar tinggal di Kabupaten Pelalawan. Dari penuturan masyarakat setempat terkesan bahwa dialek Petalangan merupakan dialek campuran 4 dialek, yakni Kampar, Rantau Kuantan, Pesisir, dan Minangkabau. Seperti dialek masyarakat asli, pemakaian dialek Petalangan ini tidak begitu luas. 3. Dialek Rokan. Pemakaiannya berada di sepanjang sungai Rokan. Dialek Rokan tersebar di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir. 4. Dialek Kampar. Dipakai oleh penduduk yang di hilir sungai Kampar. Dialek ini cukup kuat bertahan karena menguasai pasar-pasar di Riau. 5. Dialek Rantau Kuantan. Digunakan penduduk yang mendiami sepanjang sungai Kuantan. Dialek ini banyak persamaan dengan dialek Kampar. Bunyi S dan H dalam posisi akhir kata misalnya cenderung hilang dalam dialek Kuantan maupun Kampar. Bunyi awalan E untuk berbagai awalan seperti C, B, dan K dalam dialek Kuantan dan Kampar menjadi Sa, Ba, dan K. 6. Dialek Riau Pesisir. Dipergunakan masyarakat di pinggir pantai atau berpantai serta muara sungai sampai pertengahannya. Ini dijumpai di Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Dumai, Bengkalis, Meranti, Siak, Pelalawan, Pekanbaru, dan sebagian Rokan Hilir. Dapat disebut pemakaiannya terbilang dominan jika dibandingkan dengan dialek Kampar dan Kuantan. Dialek serupa juga ditemui di sebagian besar penduduk yang sekarang berada pada administratif pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Segitulah pembacaan bahasa Melayu Riau kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.